penyerahan bantuan beras dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi warga masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsa, ke tiap-tiap kecamatan. Seperti yang dilakukan Kadinsos di Kecamatan Tarogong Kaler dan Banyuresmi, didampingi camat dan TKSA di dua tempat berbeda. Secara simbolis, penyerahan bantuan beras 5 kg diterima langsung oleh perwakilan keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan tentu saja sesuai dengan rencana. Dalam penjelasannya, Kadinsos menyebutkan bantuan beras 5 kg ini diperuntukkan untuk warga yang tidak termasuk pada KPM penerima bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, dan BLT atau yang lainnya. Sebanyak 3.000 paket yang diterima oleh jajarannya langsung didistribusikan kepada masyarakat. Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras masing-masing 5 kg. Pasti banyak yang bertanya siapa ini penerimanya gitu ya. Di Banyuresmi ini kita salurkan sebanyak 393 penerima bantuan sosial. Bukan itu saja, Dinsos Kabupaten Garut juga tengah melakukan monitoring program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada warga yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia agar penyalurannya benar-benar sesuai dengan data yang ada di Kemensos Republik Indonesia. Sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu kita sedang mendistribusikan bantuan beras dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada KPM-KPM yang tidak menerima bantuan, terutama bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial, baik itu BPNT maupun PKH dan bantuan sosial tunai lainnya. Nah, di Garut kita dapat bantuan dari Kemensos itu sebanyak 3.000 paket beras masing-masing 5 kg beras per paketnya. Karena hari ini kan Kementerian Sosial juga secara reguler itu menyalurkan bantuan seperti BPNT, bantuan PKH, ditambah lagi bantuan beras 10 kg bagi KPM PKH. Selain itu Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan sosial tunai bagi penerima non BPNT, non PKH dengan tunai sebesar 300.000 per bulan yang diserahkan 2 bulan sekaligus sehingga jumlahnya 600.000. Selain itu juga pada yang bersangkutan diberikan beras 10 kg. Nah, tentu masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan tersebut sehingga Kementerian Sosial membantu bansos beras ini kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tadi. Nah, kita konsentrasikan memang terutama pada masyarakat yang terdampak oleh PPKM Mikro Darurat. Tentu kendalanya sebenarnya dari sisi aksesibilitas, Pak ya. Karena KPM-KPM ini juga berada di desa-desa yang penyalurannya mungkin saja begitu dari sisi aksesibilitasnya harus ditempuh dengan kendaraan misalnya kan. Mereka membawa beras 5 kg kira-kira disalurkannya harus di titik-titik yang memungkinkan mereka bisa cepat mengakses bantuan ini. Nah, sehingga kita tentu memerlukan koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa, bagaimana mempercepat penyaluran ini dengan mempertimbangkan pertama tentu protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua juga dengan pertimbangan aksesibilitas kepada tempat tinggal terutama gitu ya, KPM yang akan menerima bantuan tadi. Kadinsos berharap agar masyarakat penerima tidak mengambil bantuan secara serempak agar tidak menjadi kerumunan massa yang melanggar prokes COVID-19.
Di lain pihak, Camat Banjarresmi Haji Jujun Juhana Esos MSI yang menerima bantuan dari Kemensos melalui Dinsos Garut menyampaikan apresiasinya dan berharap agar bantuan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak pandemi COVID-19 di wilayahnya. Camat juga berpesan agar warganya selalu patuh pada protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Tentu saja mengundang para kepala desa untuk menyalurkan beras tersebut ke masing-masing KPM. Dan tentu saja nanti secara intern kepala desa akan mengundang juga ketua RW dan ketua RT. Mengapa demikian? Karena itu tidak mungkin satu KPM yang rumahnya jauh, kemudian dia harus naik ojek ke desa, misalkan begitu, harga nilainya cukup besar. Makanya mekanisme koordinasi dari nanti desa ke RW dan ke RT itulah yang ditempuh, sehingga warga kita dari yang penerima tersebut itu bisa menerima dengan relatif nyaman. Yang kedua, karena memang jumlahnya relatif tidak begitu banyak ya, karena memang kita ini punya 15 desa. Kalau dirata-ratakan 393 dibagi 15 itu ya hanya 20 sekian lah. Nah, 20 sekian. Nah, ini tidak begitu memakan biaya, sehingga bisalah ditempuh nanti secara koordinasi secara berjenjang dari kepala desa, RW dan RT, sehingga nyampailah kepada sasaran yang sudah terdata baik nama maupun alamatnya. Terima kasih. Dari Garut, Jawa Barat, Juhendi mengabarkan.